Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh sahabat GPIB. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Allah. Marilah kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan mengasihi dengan limpahnya. Kami menyambut sabda-Mu di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Perkenankan saya membacakan Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ke 11. Demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, terlebih melakukan firman dalam hidup beriman kita. Sahabat GPIB yang terkasih, kalau kita setia membaca kitab-kitab Injil, dan kita akan menemukan bagaimana ajaran-ajaran Yesus yang penuh kuasa dalam kebenaran dan menakjubkan, tapi juga kita akan menemukan tindakan, sikap Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan banyak orang terkagum-kagum atasnya. Tapi ada pesan Yesus. Beberapa kitab Injil mencatat Yesus mengingatkan untuk jangan ceritakan tindakan, perbuatan yang mereka alami kepada siapapun tentang Yesus, karena saatnya belum tiba. Ini menarik sekali, karena di Injil Matius pasal 21 itu berbeda. Semacam Yesus mau menunjukkan, bahkan memproklamirkan, mendemonstrasikan tentang dirinya. Di mana? Di kota Yerusalem, di dalam perayaan Paskah, di antara orang banyak yang datang ke Yerusalem, ribuan orang dikatakan di dalam nats ini. Ada banyak orang yang sangat besar jumlahnya di kota itu untuk merayakan Paskah. Dan apa yang Yesus lakukan? Pertama kali adalah Yesus meminta kepada dua orang muridnya untuk mengambil keledai muda yang tertambat, dan ada anak keledai tersebut di sampingnya,
ambil dan bawa itu kepada Yesus. Dan kalau ada orang yang menegur, katakan saja pesan Yesus, bilang Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Apa yang dilakukan diperintahkan oleh Yesus dan dilakukan oleh murid-murid dengan menghadirkan keledai muda itu untuk menunjukkan apa yang pernah disampaikan oleh kitab Sakaria pasal 9 ayat 9, dan Yesus pasti tahu itu. Itu dikatakan bahwa, katakan kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan kemudian dipersiapkan untuk Yesus mengendarai keledai itu dan masuk ke Yerusalem. Apa hubungannya akan hal ini dalam kaitannya dengan kitab Sakaria? Di konteks kitab Sakaria sebenarnya mau memberi pesan di dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 itu tentang pemulihan Israel dan kedamaian bangsa-bangsa dengan simbol keledai dan bukan kuda. Dan Injil Matius mengatakan lemah lembut, itu sama dengan artinya kekuatan tanpa kekerasan. Raja pembawa damai tanpa kekerasan. Raja damai yang mendatangi manusia. Keledai muda dan bukan kuda. Dengan keperkasaan, dengan kekuasaan dan kekerasan, menaklukkan dan membinasakan. Menghadirkan damai, raja itu lakukan dan ditampilkan oleh Yesus, menjadi ingatan yang kembali dikenang. Ajaibnya dikatakan dalam nats ini untuk menjadi pesan bahwa genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Jadi tindakan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai muda itu sebagai penggenapan dari firman yang disampaikan oleh Nabi. Yesus ternyata lewat peristiwa keledai muda yang akhirnya ditunggangi oleh Yesus ini, dikendarai oleh Yesus ini, Yesus bukan hanya dikenal, tetapi dihormati. Yesus dipercayai, Yesus dihargai, dan lihat respon murid-murid. Dikatakan sangat indah sekali dalam Injil Matius ini. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Setia melakukannya dengan keyakinan, dengan percaya, dengan rasa hormat kepada Yesus. Dan semua itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Yesus rupanya sangat dihormati di kalangannya. Mereka memberi penghormatan itu kepada Yesus. Murid-murid memuliakan Yesus sebagai Raja, Raja semesta alam. Mengapa dikatakan demikian? Karena seluruh lingkup alam semesta, daun, ranting-ranting pohon, pakaian, jalanan, dan manusia yang berseru bersama dengan alam semesta juga mau mengungkapkan Tuhan semesta alam, Raja semesta alam, Tuhan yang adalah Juru Selamat, Mesias yang diharapkan dan dirindukan itu untuk membebaskan dan menebus dan menyelamatkan manusia. Dan alam semesta telah hadir dan datang di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada hal yang kedua adalah orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu juga mereka berjalan mengikuti Yesus, di depan Yesus, tetapi juga ada yang di belakang Yesus. Dan mereka mengatakan, Hosana bagi anak Daud.
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Seruan Hosana dapat menjadi doa atau nyanyian tentang pengharapan Israel kepada Allah. Berikan kami pertolongan, berikan kami keberhasilan. Hosana dalam arti meminta pertolongan dan keberhasilan dalam hidup. Itu diakui dalam ungkapan Hosana bagi anak Daud, sekaligus mengungkapkan tentang Mesias Yesus dari keturunan Daud itu telah hadir. Dia diberkati, dia datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah dinyatakan di sana. Tetapi juga penulis Injil Matius mengatakan sebagian orang yang ada di Yerusalem itu yang dilukiskan dalam ayat 10, ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan dicatat di dalam Injil Matius, orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Apakah dia nabi? Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru, dia bukan sekedar tabib, dia adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamat kita. Hosana bagi anak Daud, yaitu Yesus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus memulai puncak dari maksud mengapa Yesus ada di dalam dunia. Dia mau menghadirkan damai sejahtera dengan membebaskan, menebus. Dia ada di tengah keramaian orang banyak dan orang banyak menyaksikan prosesi itu. Sahabat GBB yang terkasih, kalau dia adalah Raja Damai, mari upayakan damai sejahtera. Bagaimana kita mengupayakan damai sejahtera? Mari bersikap positif dalam kata dan tindakan, untuk tidak merugikan orang lain, untuk tidak merugikan persekutuan di mana kita ada dan berkarya. Mari bersikap positif untuk menyampaikan nilai-nilai anti kekerasan tanpa kekerasan, menyatakannya dalam damai sejahtera dengan kelemah lembutan dan tidak adanya pembiaran. Mari mencontoh teladan Yesus Kristus yang anti kekerasan. Dia melakukan pembebasan dengan penebusan, pendamaian dan pembenaran. Dia membebaskan manusia sehingga mengalami damai sejahtera Kristus. Dia datang bukan dengan kekerasan, dia datang tanpa kekerasan. Dan mari kita lakukan, mengubahkan yang menghadirkan damai sejahtera, membaharui yang menghadirkan damai sejahtera Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk Yesus menyatakan diri bagi kami melalui pembacaan firman Tuhan. Terima kasih kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Terima kasih untuk teladan Yesus Kristus mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Raja damai sejahtera yang memberikan keselamatan kepada kami semua, pertolongan bagi kami untuk menjalani hidup dan memasuki masa depan. Terima kasih Yesus. Amin. Dengan demikian kita akan mengakhiri renungan Morning Corner ini. Saya menyampaikan selamat memasuki aktivitas di sepanjang hari ini. Selamat juga kepada CD baru yang telah diteguhkan di hari Minggu ini. Selamat kepada orang tua, opa, oma, dan juga keluarga besar kita. Mari menjadi barisan yang memuliakan dan mengeluh-elukan nama Yesus. Dia Allah Maha Tinggi, Dia anak Daud, Dia Raja Damai Sejahtera. Amin.